Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjawab dua pertanyaan dari teman-teman kita atau sobat-sobat walleters yang ada di grup wallet atau di kolom komentar kami di video sebelumnya. Dalam usaha budidaya wallet itu adalah bagaimana cara kita menciptakan rasa penasaran bagi koloni-koloni burung walet supaya mendatangi dan menghampiri gedung kita. Tentunya rasa penasaran itu tadi kita hidupkanlah suara panggil untuk memanggil burung-burung walet supaya datang dan menghampiri gedung kita dengan didukung kualitas gedung yang memadai supaya ditempati dengan harapan dihuni oleh burung-burung walet dan berkembang biak dan dapat kita hasilkan sarangnya. Nah, ada satu pertanyaan. Apa fungsi dari mematikan suara panggil pada RBW yang stagnan? Maksud kami mematikan sementara suara panggil pada RBW yang stagnan. Mematikan suara panggil pada RBW yang stagnan adalah mengembalikan lagi rasa penasaran bagi koloni-koloni walet supaya datang menghampiri gedung kita. Nah, RBW yang stagnan ini biasanya suara panggil yang dipasang itu mengalami tidak lagi direspon oleh burung-burung walet, atau direspon pun oleh burung-burung walet hanya burung-burung walet yang sudah menghuni dari RBW yang stagnan itu tadi. Adapun RBW dari RBW luar atau RBW tetangga itu hanya tidak begitu banyak, hanya beberapa. Nah, disitulah fungsi dari mematikan sementara 3 hari atau 1 minggu dari suara panggil tadi. Contoh pada RBW yang sedang direhab. Nah, pada RBW yang sedang direhab itu tentu suara panggil itu dimatikan. Pasti dimatikan. Nah, setelah direhab, barulah suara panggil tadi dihidupkan. Dan apa yang terjadi? Pasti burung-burung walet yang merasa penasaran tadi menghampirilah suara panggil yang baru di-setel pada RBW yang direhab tadi. Nah, di sini bukan RBW yang direhab direspon, tetapi suara panggil yang baru di-setel tadi. Nah, maksud kami mematikan sementara suara panggil yang stagnan tadi itu mengembalikan lagi rasa penasaran oleh burung-burung walet atau koloni-koloni burung walet yang lain supaya datang menghampiri gedung kita lebih banyak lagi, dengan harapan
burung-burung walet yang penasaran tadi menginap dan berkembang biak di gedung kita. Nah, di sini kami hanya berbagi pengalaman, tidak sama sekali menganjurkan teman-teman yang sekarang mengalami gedung yang stagnan untuk mematikan suara panggilnya. Di sini kami hanya berbagi pengalaman kami yang selama ini menjalani usaha di bidang budidaya walet. Nah, untuk pertanyaan yang kedua adalah cara perawatan RBW yang baru. Untuk RBW yang baru, sebaiknya diperhatikan lebih lagi atau memerlukan perhatian khusus. Dan untuk RBW yang baru, sebaiknya dipasangkan CCTV, karena di RBW yang baru inilah kita bisa lebih banyak belajar mengetahui sifat-sifat dari burung walet. Dan untuk bagi teman-teman yang pemula atau yang baru belajar seperti kami, dengan memasang CCTV pada RBW itu kita tidak lagi terkena jebakan-jebakan Batman yang melihat jumlah burung walet hanya dari titik kotoran saja. Jika kita memasang CCTV, kita melihat langsung berapa jumlah burung-burung walet yang menginap dan tidak lagi melihat dari titik kotoran dari walet tadi. Nah, untuk perawatan atau teman-teman yang mengatakan penyemprotan lah. Nah, untuk perawatan dari awal on sampai seterusnya, pada RBW beton sebaiknya sebelum on suara itu RBW disemprot dulu pakai air dari dinding sampai lantai. Gunanya adalah untuk membuang atau membersihkan sisa-sisa debu dari material-material RBW yang baru selesai dibangun tadi, supaya menambah lagi nilai lebih kenyamanan pada RBW yang akan menginap. Dan cukuplah 1 bulan sekali untuk melihat ke dalam pada RBW yang baru tadi, atau bahkan 3 bulan ke depan jika kita rasa RBW kita tadi sudah aman dari hama. Dan untuk memasuk ke dalam juga, suara panggil, suara inap, dan suara tarik itu harus di-off-kan dulu. Tunggu sampai burung-burung walet yang di dalam sudah keluar, supaya pada saat kita masuk nanti tidak mengagetkan dari burung-burung walet yang baru beradaptasi di gedung kita dan tidak menjadikan walet untuk takut menginap dan menempati gedung kita. Baiklah, semoga sama-sama menambah wawasan bagi kita. Di sini real kami hanya berbagi pengalaman selama kami menjalani usaha budidaya walet. Mau diikuti terserah, tidak mau diikuti terserah. Semoga sama-sama menambah wawasan bagi kita. Dan kami cukuplah hanya berbagi di ruangan kami yang sederhana ini, dan kami tidak berbagi di dalam sebuah gedung. Kami hanya berbagi pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.